Melanjutkan kisah Krisna Gosasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini, dalam episode Rakyat Banyu Biru Mengamuk. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Sendang Papat mengamuk di lapangan Banyu Biru karena adiknya Sendang Parapat terluka. Kemudian dia dikeroyok oleh 5 orang yang bersenjata. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur. Tiba-tiba sekarang di hadapan hidungnya, ia melihat adiknya jatuh berlumuran darah. Karena itu otaknya menjadi terguncang dan karena itu ia kehilangan kesadaran. Sedang 5 lawannya tiba-tiba menjadi cemas. Mereka melihat rakyat yang marah itu mengitarinya. Tetapi mereka merasa bahwa seolah-olah mereka telah terjebak di dalam kepungan. Karena itu mereka tidak mungkin lagi untuk melarikan diri. Dengan demikian maka mereka pun mengamuk pula. Mereka harus bertempur mati-matian sambil menunggu perkembangan keadaan. Mereka mengharap Sontani datang membantu, atau Sontani akan datang dengan kawan-kawan yang lebih banyak lagi. Syukur kalau Sontani dapat menghubungi pasukan Paminit. Apalagi ketika mereka mendengar kata-kata Wonomerto. Mereka merasa bahwa orang-orang Banyu Biru tidak akan berani bertindak terhadap mereka. Sebab dengan demikian pasti akan terjadi bencana bagi mereka itu. Tetapi meskipun orang-orang Banyu Biru itu tidak bertindak apa-apa terhadap mereka, namun akan sama sajalah akibatnya. Sebab Sendang Papat yang mata gelap itu tendangannya jauh lebih menakutkan daripada seandainya orang-orang Banyu Biru itu menyerang mereka beramai-ramai. Sekali-kali mereka mencoba juga untuk mencari jalan melarikan diri. Tetapi orang-orang yang berdiri di sekitar tempat itu sudah sedemikian tepatnya. Karena itu tidak ada pilihan lain bertempur mati-matian. Demikianlah perkelahian itu berlangsung beberapa lama. Sendang Papat yang mata gelap terpengaruh oleh kemarahannya melawan 5 orang yang mata gelap karena putus asa. Sebab setelah demikian lama belum juga Sontani datang membantu. Mereka tidak dapat menghadapinya lagi. Orang-orang yang ada di sekitar perkelahian itu semakin lama menjadi semakin terpaku oleh perasaan kagum atas tandang Sendang Papat yang hanya seorang diri melawan 5 orang yang bersenjata. Bahkan Wonomerto sendiri pun heran melihat Sendang Papat bertempur. Seolah-olah kekuatan serta kelincahannya bertambah-tambah. Bahkan seolah-olah ia bergerak tidak atas kehendaknya sendiri. Demikianlah seorang yang sedang meluap-luap. Tanpa sesadarnya sendiri, segala ilmu yang tersimpan tercurah seperti hujan yang melimpah. Apa yang terjadi kemudian adalah sangat mengejutkan. Tiba-tiba Sendang Papat berhasil merampas sebuah belati dari salah seorang lawannya. Dan sebelum seorang sempat melihatnya, terdengarlah sebuah teriakan nyaring. Dan salah seorang dari lawannya itu roboh di tanah. Darah yang merah menyembur dari dadanya. Sendang Papat, teriak Wonomerto cemas. Tetapi Sendang Papat sama sekali tidak mendengarnya. Bahkan saat kemudian seorang lagi mengaduh keras dan menggelepar tak berdaya.
Tiga orang yang lain, betapapun mereka tak mengenal takut pada mulanya, namun setelah mereka melihat kenyataan itu, hati mereka pun berdesir. Sekali lagi mereka mencoba melihat keadaan sekeliling mereka, dan tiba-tiba mereka berteriak sambil melompat ke arah orang-orang yang sedang menyaksikan perkelahian itu. Beberapa orang terkejut dan bergerak mundur. Dengan serta-merta mereka mendesak menyusup ke dalam kepepatan orang-orang yang merubungnya. Tapi agaknya salah seorang dari mereka mengalami nasib yang malang. Sendang Papat sempat menangkap lehernya, dan tanpa ampun lagi, belati kecilnya menyusup di antara tulang-tulang iganya. Terdengar sekali lagi yang mekik tinggi, kemudian terdiam untuk selama-lamanya. Tiga orang telah menggeledak berlumuran darah yang mengalir dari mulutnya. Namun agaknya Sendang Papat sama sekali belum puas. Dengan marahnya ia berteriak nyaring, "Tangkap iblis-iblis itu!" Orang-orang yang mengaguminya tiba-tiba menjadi cemas pula melihat wajah anak-anak muda yang menjadi liar itu. Mereka hanya dapat menyibak ketika Sendang Papat meloncat mengejar dua orang lagi yang mencoba menyelamatkan diri. Mereka yang berdiri magar lingkaran pertempuran itu malahan terpaku diam dan membiarkan kedua orang lawan Sendang Papat itu menyusup di antara mereka dan membuat keributan bagian belakang lingkaran itu. Untunglah bahwa malam itu cukup gelap. Sinar obor yang menyala agak jauh dari tempat itu sama sekali tertutup oleh bayangan-bayangan orang-orang yang bergerak-gerak di sekitar tempat itu. Dengan demikian maka Sendang Papat mendapat banyak kesulitan untuk menemukan kedua orang yang melarikan diri menyusup di antara sekian banyak orang yang kemudian dari ujung lapangan mereka melompat ke dalam gerumbul di tepi tanah lapang itu. Ketika Sendang Papat tidak berhasil menemukan kedua orang lawannya, menjadi semakin marah seperti orang yang hilang ingatan, ia berteriak, "Hei orang-orang Banyu Biru, di mana kedua orang gila itu? Mengapa kalian hanya diam menonton seperti menonton tayub? Hei, di mana? Di mana?" Tak seorang pun menjawab. Sendang Papat dengan liar memandang ke segenap arah, namun kedua orang itu tak dapat ditemukan. Tiba-tiba mata Sendang Papat menyangkut pada seperangkat gamelan, obor-obor yang menyala-nyala, beberapa dingklik dasaran, tuak dan minum-minuman semacamnya, air tape yang dikentalkan, badek dan sebagainya. Hatinya yang marah itu pun menjadi semakin menyala seperti obor-obor itu dibongkok bersama-sama. Gamelan yang seperangkat itu pun merupakan salah satu sumber kemunduran akhlak di Banyu Biru. Merupakan salah satu sebab rakyat Banyu Biru kehilangan gairah pada perjuangannya. Sendang Papat adalah seorang penari yang mencintai gamelan seperti ia menyayangi pakaian-pakaiannya. Tetapi gamelan yang seperangkat ini yang berada di tanah lapang untuk mengiring tayub dan mabuk-mabukan adalah gamelan yang mengkhianati kemurnian seni serta menerapkan seni dalam perjuangan yang tak terkendali. Tiba-tiba Sendang Papat melompat sambil berteriak, "Hei orang-orang Banyu Biru, apakah kalian masih akan menyelenggarakan tari-tarian gila seperti malam-malam yang pernah kau lalui dengan gila-gilaan?" Tak seorang pun yang menjawab. "Dengar," teriak Sendang Papat, "aku akan membakar gamelan yang telah mengantarkan kalian pada keadaan yang cemar ini. Kalau kalian keberatan, lawanlah aku, tapi kalau kalian sependapat, ikutlah aku." Juga tak seorang pun menjawabnya. Karena itu tiba-tiba dengan sigapnya Sendang Papat berlari ke arah gamelan yang dibencinya itu. Dengan tangkasnya pula tangannya menjambar sebuah obor di tangan kiri dan satu obor di tangan kanan. Dilemparkannya kedua obor itu ke tengah-tengah jajaran gamelan itu. Tidak hanya dua obor, tapi 3, 4 dan lampu-lampu minyak di dingklik-dingklik itu disepak-sepaknya.
Bahkan kemudian orang-orang yang melihat perbuatannya itu menjadi terpengaruh pula. Dengan serta mereka tiba-tiba sambil berteriak-teriak mencabut segala obor yang berada di tanah lapang itu dan dilemparkan bersama-sama ke arah seperangkat gamelan itu. Bakar saja, teriak mereka bersama-sama. Obor-obor itu pun kemudian menyala berkobar-kobar. Minyak yang berada di dalam bumbung pun kemudian tumpah ruah dan membasahi gamelan-gamelan itu. Karena itulah maka saat kemudian api pun menyala-nyala dengan garangnya, seolah-olah hendak menyentuh langit. Lidah api yang diembus angin perlahan-lahan bergoyang-goyang seperti penari-penari yang menari-nari dengan riangnya di atas gamelan yang sedikit demi sedikit hangus dimakannya. Tanah lapang itu kemudian menjadi terang benderang. Beberapa orang berusaha menyelamatkan dagangan-dagangan mereka, tuak minuman-minuman biasa, makanan dan apa saja di atas dasaran mereka. Tetapi api mengamuk demikian hebatnya. Dingklik-dingklik warung-warung kacang itu pun dalam sekejap telah lenyap dalam pelukan penari maut yang menari-nari dengan iringan lagu derak-deraknya gamelan dan bambu-bambu yang terbakar. Orang-orang Banyu Biru itu seperti kelompok orang-orang yang kehilangan akal dan kesadaran. Mereka menghancurkan apa saja yang dapat mereka pegang di tanah lapang itu. Kembali Wonomerto menekan dadanya. Keadaan berkembang sedemikian cepatnya, tetapi ia tidak menyalahkan Sendang Papat sebab telah jatuh korban di pihaknya karena kelicikan lawannya. Yang dipikirkan kemudian bagaimanakah tanggapan Maiso Jenar atas kejadian yang terang tidak dikehendakinya. Tetapi kalau Maiso Jenar mengalami sendiri peristiwa ini, maka ia pun akan dapat mengerti. Api semakin lama semakin tinggi menggapai-gapai di udara. Asap yang hitam membubung tinggi ke langit. Melihat api serta asap itu, Wonomerto dapat memperhitungkan keadaan. Mau tidak mau cahaya merah yang mewarnai kehitaman malam itu pasti akan dapat dilihat oleh orang-orang Lembu Soro. Karena itulah maka mereka pasti akan datang dan dengan demikian keadaan akan bertambah buruk. Karena itu sekali lagi masih ada kesempatan Wonomerto ingin mencoba menghindarkan orang-orang Banyu Biru dari bentrokan-bentrokan yang lebih besar. Dengan demikian ia menyusup di antara orang banyak yang seperti anak-anak bermain api mendekati Sendang Papat. Ketika ia sudah berada di belakang anak muda itu, ia menggamitnya. Sedang Papat menoleh ke arahnya, matanya masih merah diwarnai kemarahan yang meluap-luap. Wonomerto beragu sejenak, tetapi akhirnya ia berkata, "Sendang, hentikan permainan ini." Sendang Papat memandang wajah Wonomerto dengan kecewa, bantahnya, "Aku harus membunuh semua orang yang telah bersetuju untuk membunuh adikku." "Baiklah Sendang, aku akan membantumu, tetapi tidak sekarang dan tidak dalam kesempatan ini," jawab Wonomerto lunak. "Mengapa aku dapat melakukannya? Mereka sudah mulai sekarang," bantah Sendang Papat. "Bukan sekarang Sendang, bahkan telah lama dan selama ini kami masih mencari-cari jalan untuk menyelesaikan masalah kita dengan orang yang telah keblinger itu." Wonomerto mencoba memberikan penjelasan. "Aku tidak sabar lagi. Adikku telah terbunuh. Dan masih adakah orang yang akan berusaha menyalahkan aku?" sahut Sendang Papat. "Tidak Sendang, tidak. Kau tidak bersalah. Kau berusaha membela adikmu yang hanya merupakan salah seorang dari mereka yang menjadi korban peristiwa semacam ini. Tapi ketahuilah bagaimana sekiranya Lembu Soro datang ke tanah lapang ini?" bertanya Wonomerto. "Bagaimanakah kalau terjadi bentrokan antara orang Banyu Biru dengan pasukan Lembu Soro? Aku akan berdiri paling depan. Akan aku bunuh mereka semua, atau aku yang terbunuh?" jawab Sendang Papat lantang.
Wonomerto menjadi kebingungan meskipun apabila Lembu Suro itu benar-benar datang, ia tidak akan mengingkari tanggung jawab. Sebab ialah orang tertua dari rombongannya. Sebelum Wonomerto dapat menguasai perasaan Sendang Papat yang meluap-luap itu, tiba-tiba terdengar dari kejauhan derap kaki kuda. Dada Wonomerto pun berdesir, itulah pertanda bencana akan datang. Sendang, jangan biarkan korban menjadi semakin banyak, berbisik Wonomerto. Tetapi wajah Sendang menjadi terang, tampaknya ia menjadi gembira sekali, seperti kanak-kanak yang mendapat mainan. Sesekali ia meloncat dengan lincahnya untuk kemudian menghambur, menyongsong derap kuda yang semakin lama semakin dekat. Beberapa orang yang melihatnya ikut berlari-lari di belakangnya. Mereka pun tiba-tiba menjadi gembira pula. Dari dalam gelap di balik tikungan jalan, muncullah beberapa orang berkuda. Mereka adalah orang Lembu Suro dari Pamingit. Wajah-wajah mereka nampak betapa garangnya. Cahaya api yang kemerahan itu membuat kesan yang seram pada rombongan berkuda itu. Pemimpin rombongan itu segera melihat api yang menyala-nyala. Mereka pun kemudian melihat orang-orang yang seolah-olah mengamuk. Segera kemarahan menjalar di dada mereka. Apalagi ketika mereka melihat beberapa orang menyongsong kedatangan mereka dengan senjata pemukul, bambu dan kayu dan apa saja yang mereka temukan. Pemimpin laskar itu segera memberikan perintah dan bertebaranlah orang-orang berkuda itu ke segenap penjuru. Mereka maju kuda mereka tanpa memperhitungkan banyak orang di lapangan itu. Beberapa orang terdorong jatuh dan bahkan ada di antaranya yang teranggar dan terbanting di tanah. Beberapa orang berteriak-teriak mengancam dan mengumpat-umpat. Sendang Papat menjadi kecewa ketika rombongan itu terpencar-pencar seperti orang kesurupan dan menginjak-injak yang ada di jalannya. Melihat sikap itu, Sendang Papat menjadi semakin marah. Bahkan Wonomerto pun menjadi marah pula. Ia tidak pernah membayangkan demikian orang Pamingit memperlakukan orang Banyu Biru itu. Dianggapnya sapi gembalaan yang dapat digiringnya dengan perut dan tongkat pemukul. Tetapi bagaimanapun kepalanya masih tetap dingin. Berbeda dengan Sendang Papat yang diikuti segenap orang yang berada di tanah lapang itu. Mereka pun segera memberikan perlawanan. Orang banyak itu pun mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi apa yang dapat mereka lakukan tidak banyak. Mereka adalah orang yang tidak begitu banyak mendapat didikan keprajuritan. Dengan demikian perlawanan mereka pun tidak banyak berarti. Hanya Sendang Papatlah yang mampu menghadapi bahaya yang mengancam dirinya. Ketika seekor kuda dengan kencangnya berlari menerjangnya, dengan segala kekuatan ia mendesak orang di sekitarnya untuk menghindar. Namun demikian kuda itu lewat di sampingnya, demikian ia melompat ke atas punggungnya. Sekali gerak tangannya telah membenamkan kerisnya ke punggung orang itu yang kemudian terbanting jatuh. Dengan kuda itulah Sendang Papat melawan orang Pamingit. Tapi Sendang Papat seorang diri itu pun tak banyak dapat dilakukan. Wonomerto kemudian tidak mengingkari tanggung jawabnya. Dia berusaha untuk mengurangi tekanan orang Pamingit itu. Namun akhirnya satu demi satu jatuhlah korban. Dan keributan di tanah lapang itu pun semakin menjadi-jadi pula. Akhirnya Wonomerto menganggap bahwa bentrokan itu harus segera diakhiri. Ia tidak mau melihat orang kecil menjadi korban. Karena itu segera Wonomerto berteriak, "Hindarkan diri, hei orang Banyu Biru, hindarkan diri kalian." Sekali dua kali suara Wonomerto itu tenggelam saja dalam gemuruhnya teriakan rakyat yang marah, serta teriakan orang Pamingit yang memaki-maki. Tetapi ia tidak putus asa, diulangnya lagi kata-katanya sekali lagi. Kemudian terdengar ia berteriak keras, "Hei orang Banyu Biru yang setia, janganlah terlalu bodoh melawan orang berkuda itu. Tinggalkan mereka, hindarkan diri kalian dari injakan kuda-kuda itu." Beberapa orang mendengar teriakan Wonomerto. Mereka mulai berpikir, apakah mereka akan dapat melawan orang berkuda itu? Sedangkan di hadapan mereka korban jatuh bertambah lagi.
Apalagi orang Pamingit yang juga menjadi gila itu menghunus pedang mereka. Meskipun demikian, Sendang Papat bertempur seperti burung sikatan. Ia menyambar dengan lincahnya di atas kudanya. Ketika Wonomerto berteriak sekali lagi, suaranya mulai dapat perhatian. Meskipun beberapa orang yang meluap-luap perasaannya, seolah-olah tidak akan meninggalkan tanah lapang itu meskipun seandainya mereka harus terbunuh. Tetapi terdengar Wonomerto berkata, "Hei, hindarkan diri kalian, jangan mati tanpa arti. Tenaga kalian masih sangat diperlukan oleh tanah kelahiran ini. Tapi nanti dalam kesempatan yang lebih baik, di mana kalian membawa senjata di tangan kalian." Demikianlah kemudian orang Banyu Biru itu sadar akan keadaan yang tidak berimbang. Karena itulah mereka mengikuti nasihat Wonomerto yang selalu diulang-ulang. Beberapa orang meloncat dan berlari meninggalkan lapangan itu. Kuda orang Pamingit itu pun menjadi liar pula. Mereka berlari mengelilingi lapangan seperti serigala lapar. Di atas punggung mereka itu pun duduk orang gila yang liar seperti beruang alasan. Orang berada di lapangan semakin berkurang juga. Satu-satu mereka mencoba menghindarkan diri mereka dengan janji di dalam dada apabila datang saatnya, maka akan mereka serahkan jiwa raga mereka sebagai tebusan atas kekhilafan mereka selama ini. Tetapi kali ini mereka tidak akan mati tanpa arti. Beberapa orang berkuda mencoba mengejar mereka, namun mereka itu pun segera meloncat pagar batu dan menyusup pagar bambu. Tenggelam dalam gerumbul yang gelap, Sendang Papat masih saja bertempur terus. Ia sama sekali tidak memperhitungkan lagi keadaan yang dihadapinya. Ia tidak mau melihat kenyataan bahwa akhirnya ia harus bertempur seorang diri. Demikianlah kemudian 3 orang berkuda bersama-sama menyerangnya. Sendang Papat memang tangkas, tapi ia tidak dapat melawan ketiga-tiganya sekaligus. Ia mencoba untuk memutar kudanya, menghindar ke samping. Tapi kuda lawannya itu akan melanggarnya, disusul dengan yang seekor lagi dari arah lain. Sendang Papat segera menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu berhenti. Seekor kuda lawannya berlari terus ke depan, tetapi seekor lagi benar-benar membenturnya. Tekanan itu ternyata terlalu berat bagi Sendang Papat, sehingga ia pun kemudian terlempar dari punggung kudanya bersama dengan penunggang kuda yang membenturnya. Keduanya jatuh bergulingan dan berusaha bangkit kembali. Demikian mereka berdiri, demikian mereka bertempur kembali. Tapi dalam pada itu kawan-kawannya pun telah siap pula untuk membantu. Wonomerto yang masih berdiri di tanah lapang melihat kesulitan yang bakal terjadi atas Sendang Papat. Ia tidak mau mengorbankannya. Adiknya telah terluka berat sehingga ia harus berusaha supaya kakaknya yang diselamatkan. Tetapi lawan terlalu banyak. Untuk saat Wonomerto bimbang hati, ia menyesal bahwa Sendang Papat telah kehilangan kejernihan pikirnya, sehingga seolah-olah ia akan membunuh diri. Tapi ia tidak mempunyai banyak waktu. Bagaimanapun yang terjadi harus membantu anak itu. Karena itulah dengan cepat ia dapat meloncatlah orang tua itu ke arah Sendang Papat untuk membantunya. Ketika seekor kuda menyambarnya, Sendang Papat masih sempat mengelakkan diri. Bahkan ia masih dapat menyerang lawannya yang berdiri di atas tanah. Dengan demikian Wonomerto masih dapat menyapanya sebelum ia digilas oleh kaki kuda orang Pamingit. Yang mula-mula diucapkan Wonomerto adalah, "Sendang." Suaranya perlahan sekali. "Adikmu mencarimu." "Hei!" Sendang Papat terkejut. "Perapat?" "Ya," jawab Wonomerto. Sementara itu ia harus terus melawan Sendang Papat. Sementara itu seekor kuda sekali lagi menyambar mereka dengan ikat kepala yang diuraikan. Wonomerto berhasil menakuti kuda itu sehingga kuda itu meronta dan melonjak tinggi. Kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Sendang Papat. Dengan sigapnya ia melompat dan sekali lagi kerisnya membenam di tubuh orang itu. "Naiklah, Kiai!" teriaknya, tapi Wonomerto tidak sempat naik. Orang yang semula berkelahi melawan Sendang Papat menyerangnya. Ketika sebuah pedang menyambar lehernya, Wonomerto berjongkok merendahkan dirinya. Kemudian dengan kakinya ia menghantam lambung orang itu. Demikian kerasnya sehingga orang itu terlempar. Malanglah baginya ketika saat itu 2 ekor kuda bersama-sama berlari mendekati titik perkelahian.
Kedua orang itu sudah siap untuk menusuk tubuh Wonomerto dari dua arah. Tiba-tiba seorang terlempar ke depan mereka, terdengarlah jerit ngeri. Tubuh itu pun dengan dahsyatnya terinjak oleh kaki-kaki kuda yang sedang berlari kencang. Wonomerto hanya melihat peristiwa itu sebentar saja. Ia pun segera berlari, meloncat ke atas punggung kuda yang semula dipakai oleh Sendang Papat. Kuda itu yang masih berdiri di tengah lapangan menjadi terkejut dan berlari melingkar-lingkar. Untung Wonomerto segera dapat menguasainya. Dalam pada itu Sendang Papat sudah bimbang. Kalau semula ya sudah berketetapan hati untuk mati dengan membawa bela sebanyak-banyaknya, kini ia terpaksa berpikir kembali. Apakah Parapat masih hidup, pikirnya. Tiba-tiba Sendang Papat ingin mendapat penjelasan tentang adiknya. Karena itu Sendang Papat segera mendekatkan diri kepada Wonomerto sambil bertanya, apakah Kiai tadi berkata tentang Parapat? Mata Wonomerto tidak terlepas dari para penunggang kuda yang telah siap menerjang mereka. Meskipun demikian ia menjawab, ya, bagaimana dengan anak itu? Sendang Papat minta penjelasan. Ia mengharap kedatanganmu, mudah-mudahan ia masih tertolong. Wonomerto mencoba untuk mancing anak itu meninggalkan tanah lapang yang terkutuk ini. Sementara itu ia melihat beberapa orang lain yang semula mengejar-ngejar orang Banyu Biru telah memasuki tanah lapang kembali. Bahkan mereka pun segera bersiap pula untuk menyerang Wonomerto. Melihat bahaya yang menambah-tambah, sementara itu harapannya mulai timbul kembali. Mudah-mudahan Sendang Papat bersedia meninggalkan tanah lapang ini untuk melihat adiknya. Tak cukup banyak waktu, Sendang, kata Wonomerto pula. Adikmu cepat-cepat harus mendapat bantuan. Di mana dia sekarang? Tanya Sendang Papat. Ia disembunyikan di rumah Ki Prono, jawab Wonomerto. Sendang Papat merenung sejenak. Di hadapannya orang-orang Pamingit memacu kudanya ke arah mereka berdua. Mereka datang, Kiai, kata Sendang Papat. Wonomerto telah melihat mereka pula, segera menarik kekang kudanya, memutar kembali, lalu berlari ke samping. Pikirkan adikmu itu, katanya sebelum kudanya berlari. Sendang Papat tidak sempat menjawab, seekor kuda lawan menyerangnya dengan cepatnya. Ketika sebuah pedang menyambarnya dengan cepatnya, ia melekatkan tubuhnya pada punggung kuda. Hatinya berdesir ketika Sendang Papat merasakan angin sambaran pedang menghembus tengkuknya. Hampir saja desisnya. Karena itu Sendang Papat merasa bahwa lebih baik melawan orang-orang Pamingit itu dengan pedang pula. Karena itu cepat-cepat ia melompat turun memungut pedang dari seorang yang telah tak berdaya untuk bangkit kembali. Dengan pedang itulah kemudian ia melawan setiap penyerangnya dengan kekuatan yang berimbang. Tetapi orang-orang Pamingit itu pun bertambah-tambah pula. Papat melihat Wonomerto yang tua itu pun dapat bergerak mengagumkan. Di tangannya tiba-tiba saja telah tergenggam sebuah telempak tombak bertangkai pendek. Agaknya ia pun merasa perlu untuk memegang sebuah senjata yang tidak terlalu pendek dalam pertempuran berkuda. Namun meskipun demikian, di dalam hati Sendang Papat mulailah timbul keraguan. Ia terpengaruh benar oleh kata-kata Wonomerto tentang adiknya. Karena itu selagi ia sempat, ia mendorong kudanya ke arah Wonomerto dan dengan suara yang parau dan perlahan ia berkata, apakah kita lebih baik meninggalkan lapangan ini, Kiai? Demikianlah, untuk keselamatan adikmu. Ia membutuhkan perawatan, jawab Wonomerto. Baiklah, jawab Sendang Papat. Tapi sementara itu Wonomerto memandang sekelilingnya dengan alis yang berkerut-kerut. Ia melihat perubahan pada tata perkelahian lawannya. Wonomerto tidak lagi melihat mereka bersiap untuk menyerang satu demi satu atau berdua atau bertiga sekalipun. Yang dilihatnya adalah orang-orang Pamingit itu mulai membuat sebuah gelang yang mengelilingi mereka berdua. Setan, desis Sendang Papat. Mereka mengepung kita, sahut Wonomerto. Sendang Papat memutar kudanya untuk melihat keadaan di sekelilingnya. Ia melihat 10 bahkan lebih dari itu orang-orang berkuda di sekelilingnya sedang di tengah lapang itu. Ia melihat beberapa ekor kuda tak berpenumpang. 2-3 orang Pamingit terbaring di antara beberapa orang Banyu Biru yang terluka dan bahkan ada yang terbunuh di tanah lapang itu. Suatu kekacauan yang mengerikan.
Tetapi sementara itu Wonomerto dan Sendang Papat harus berpikir tentang diri mereka. Ketika mereka melayangkan kembali pandangan mereka, mereka melihat perlahan-lahan kuda-kuda yang mengepung itu pun mulai bergerak maju. Wonomerto adalah seorang tua yang berpengalaman cukup. Karena itu segera ia mengetahui maksud orang-orang Pamingit itu. Maka desisnya, Sendang, jangan beri kesempatan mereka bersama-sama menyerang. Kau lihat kelemahan mereka. Sendang menggeleng lemah. Kita menyerang dari arah api. Aku harap mereka terganggu oleh cahaya yang silo itu. Kita tembus dinding yang bertentangan dengan arah cahaya. Secepat-cepatnya sebelum datang yang lain. Mereka sempat membantu, kata Wonomerto setengah perintah. Sendang Papat telah menangkap maksud orang tua itu. Ia memuji di dalam hatinya, tapi ia tidak sempat untuk berkata apapun. Sebab demikian Wonomerto selesai berkata demikian, ia menarik kekang kudanya dan memacu ke arah barat. Sendang Papat pun segera menyusul, pedangnya berkilo-kilo memerah-merahan oleh cahaya api yang sudah mulai berkurang. Namun cahayanya masih cukup besar untuk menerangi seluruh tanah lapang itu. Orang-orang Pamingit itu terkejut melihat kesigapan Wonomerto dan Sendang Papat. Meskipun mereka sudah mengira bahwa kedua orang itu tidak akan mau menyerah begitu saja, namun serangan mereka berdua yang tiba-tiba telah menyebabkan mereka kehilangan waktu beberapa saat untuk menilai gerakan itu. Angkap maksud orang tua itu, ia muji di dalam hatinya, tapi tidak sempat untuk berkata apapun. Sebab demikian Wonomerto selesai berkata, demikian ia menarik kekang kudanya dan memacu ke arah barat. Sendang Papat pun segera menyusul, pedangnya berkilo-kilo kemerah-merahan oleh cahaya api yang sudah mulai berkurang. Namun cahayanya masih cukup besar untuk menerangi seluruh tanah lapang itu. Orang-orang Pamingit itu terkejut melihat kesiagapan Wonomerto dan Sendang Papat. Meskipun mereka sudah mengira bahwa kedua orang itu tidak akan mau menyerah begitu saja, namun serangan mereka berdua yang tiba-tiba telah menyebabkan mereka kehilangan waktu beberapa saat untuk menilai gerakan itu.